Halo, buat teman-teman yang udah join, selamat malam. Halo, Kak Mentari. Ya, selamat malam, Kak. Malam, apa kabarnya nih? Baik. Baik, Alhamdulillah kalau baik-baik saja. Kita sapa-sapa dulu ya sebelum mulai acaranya. Buat mana nih? Nggak bisa buka videonya nggak? Atau karena jaringannya lemot jadi pakai audio aja? Biar kita bisa lihat nih wajah-wajah daripada member-member kelas animasi. Oh, Ibu Teresia. Halo Kak Jorel. Oke, kita sambil menunggu teman-teman yang lain masuk ya. Selamat malam Bapak Theo. Selamat malam. Audionya masih di mute itu Pak, belum dinyalain. Bisa dinyalain dulu. Halo, selamat malam Bapak. Selamat malam Bu. Ya, terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktunya buat bergabung di webinar kelas animasi. Terima kasih. Iya, sehat Bapak? Sehat. Sehat, baik. Udah pada makan malam semua belum ini? Bapak sudah makan malam, Pak? Sudah. Sudah, baik. Kenyang. Syukur, Pak sudah kenyang. Oke, saya sapa-sapa yang lain ya, Bapak. Terima kasih, Pak Theo. Oke, terima kasih. Halo, Mas Abdul Kohar. Halo, Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam. Wah, itu background-nya udah background template kelas animasi ya? Mantap. Ya, download, Mbak. Luar biasa. Sehat, Mas Abdul? Putus-putus suaranya ini. Oh, putus-putus. Iya, mungkin jaringan ya. Sehat, Mas Abdul? Iya. Alhamdulillah, sehat. Ini Mas Abdul dari mana nih, Mas? Dari Brebes, Mbak. Dari Brebes. Salam dari Semarang, saya. Yeay. Gitu. Oke, terima kasih Mas Abdul udah menyempatkan waktunya buat bergabung di webinar kelas animasi. Nanti kita di sini ngobrol-ngobrol aja ya, jadi kita santai aja. Siap. Oke, terima kasih Mas Abdul. Aku sapa-sapa yang lain dulu ya. Yeay, monggo. Baik. Halo Kak Dia. Ibu Dia. Selamat malam Ibu Dia. Malam, halo. Lagi di perjalanan Ibu? Ya, lagi di jalan pulang kantor. Oh, pulang kantor. Wah, jam segini baru pulang Ibu. Iyalah, macet. Sudah makan malam belum Ibu? Oh iya, belum. Belum, aduh. Kita disempatkan makan malam Ibu ya. Nanti kamera off ya, sementara iya. di jalan. Oke, terima kasih Ibu untuk waktunya sudah mau bergabung. Ya. Oke. Nah, udah mulai rame nih yang masuk nih. Oke, mantap. Yang bisa open video, barangkali bisa dibuka ya videonya, biar kita bisa saling melihat member-member kelas animasi itu siapa aja sih. Gitu. Nah, oke deh. Kita mulai langsung aja ya untuk acara malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman member semua. Selamat malam. Selamat datang di webinar kelasanimasi.com. Setelah sekian lama vakum nih, buat teman-teman member lama barangkali udah nungguin nih sejak terakhir itu bulan Juni ya. Sekarang baru ada lagi. Buat member-member baru, selamat datang di webinar perdananya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andara dari tim kelasanimasi.com yang malam ini menjadi host dan webinar untuk webinar kita. Dan pastinya saya nggak sendirian dong. Di sini udah ada Kak Albert sebagai mentor dari kelas animasi dan juga sekaligus jadi pembicara untuk webinar pada malam hari ini. Nah, kalau kata pepatah kan, tak kenal maka kenalan. Kalau udah kenal baru. Nah, kita kenalan dulu aja sama mentor kita kali ini ya. Silahkan Kak Albert. Ya, halo semuanya. Halo. Ada peserta kelas animasi. Perkenalkan, nama saya Albertus Jonathan. Ya, ini mungkin webinar pertama saya juga sih sebenarnya. Tapi sih karena tujuannya untuk sharing-sharing dan untuk ya komunikasi, diskusi dan sharing ilmu juga. Ya, tidak ada salahnya untuk saya juga kan. Jadi saya dengan senang hati dan teman-teman misalnya ingin tahu sesuatu tentang animasi dan atau apapun yang saya ada pengalaman di sana bisa saya share juga. Dan kita feel free aja sini kita ngobrol, bertukar ilmu dan semoga apa yang saya
sampaikan bisa membantu teman-teman juga ya. Dan pastinya saya juga ingin teman-teman bisa mencapai sampai titik puncaknya lah, dari misalnya teman-teman pengen animasi yang bagus atau ingin animasi yang apa ya, berguna untuk pekerjaan teman-teman juga, itu saya harap sih itu juga bisa berguna ya. Iya, amin. Semoga ya. Nah, untuk malam hari ini kira-kira kita mau bahas apa nih, Kak Albert? Ya, kalau malam ini sebelum kita masuk ke animasi yang prakteknya ya, kita belajar ke basicnya dulu nih, tentang teori-teori dan beberapa contoh-contoh kita lihat-lihat dari yang realita zaman sekarang aja sih, yang di sekeliling kita gitu. Nah, karena zaman sekarang sih udah banyak banget animasi yang berguna banget untuk pekerjaan atau karya-karya seni untuk dijual atau apa, itu udah banyak banget sih. Iya. Nah, mungkin kita lebih sharing ke situ aja. Oke, berarti malam ini sharing-sharing dulu ya buat perkenalan gitu ya. Oke deh. Nah, buat teman-teman peserta webinar, teman-teman member kelas animasi, silahkan bisa disimak dulu penjelasan dari Kak Albert, obrolannya. Ntar kalau ada pertanyaan, bisa chat di kolom chat atau buka mic-nya nih di sesi Q&A. Oke ya. Nah, buat Kak Albert mungkin biar mempersingkat waktu ya, kita mulai aja kali ya ngobrol-ngobrolnya. Saya persilahkan buat Kak Albert. Silakan. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Untuk Kak Andara, saya izin share screen. Boleh, silakan. Nah, share screen. Oke, apa udah terlihat? Ya, sudah masuk. Oke, kita mulai ya. Ya, selamat datang untuk semua teman-teman. Mungkin ada yang udah pernah mempelajari sebelumnya, tapi ini webinar pertama kalinya. Ya, tapi nggak apa-apa, kita di sini belajar bersama-sama dan tanya jawab aja kalau misalnya teman-teman ada yang penasaran atau mungkin ada yang belum terjawab. Ya, saya sebisa mungkin membantu untuk menjawab rasa penasaran teman-teman juga ya. Ya. Oke, kita next. Nah, mungkin ini yang akan saya sharing 4 poin ini. Nah, yang pertama itu, apa itu animasi? Nah, mungkin kita sering dengar nih animasi itu apa ya? Tapi mungkin definisinya kadang ada yang suka nggak mengerti nih gitu. Nah, terus yang poin kedua, software apa aja sih yang digunakan untuk membuat animasi? Nah, sebenarnya kalau software itu ada banyak ya, dari HP pun ada, dari laptop pun atau PC pun ada. Nah, tapi yang lebih biasanya orang profesionalnya itu biasanya ada di laptop atau di PC sih. Nah, mungkin nanti saya jelasin lebih detailnya. Terus yang di poin 3 tuh, animasi biasa dipakai di mana aja sih? Nah, berhubung tadi sudah saya jelaskan kalau zaman sekarang tuh animasi udah sering banget dipakai lah. Udah banyak juga kok yang request pekerjaan job desk animasi ataupun animasi untuk dibuat iklan atau dibuat apa. Nah, nanti saya share di PPT selanjutnya. Nah, yang poin 4, contoh animasi yang dipakai zaman sekarang. Nah, ini mungkin teman-teman bisa tahunya animasi itu cuman ya seperti anime mungkin. Nah, padahal ada banyak gitu. Nah, saya next aja. Nah, penjelasannya apa itu animasi? Nah, animasi itu gambar bergerak yang berbentuk dari sekumpulan objek. Gambar yang disusun secara beraturan mengikuti alur pergerakan yang telah ditentukan pada setiap pertambahan hitungan waktu yang terjadi. Gambar tersebut berupa gambar makhluk hidup, benda mati, ataupun tulisan. Simpelnya, animasi itu adalah menghidupkan gambar atau objek yang semula tidak bergerak. Contoh, misalnya teman-teman punya karakter Budi nih, misalnya Budi ingin bermain bola. Nah, tapi hanya gambar doang nih. Nah, terus teman-teman pengen punya ide, si Budi pengen tendang bolanya nih. Nah, maka teman-teman bikin step-stepnya dari kakinya diayun sampai menendang bola. Nah, itu yang disebut dengan animasi, karena gambar tersebut sudah bergerak. Nah, tapi animasi pun tidak terpaku hanya sebuah karakter ya. Misalnya teman-teman punya objek bulat nih, bulat, mau digerakin kiri kanan juga, itu sudah disebut animasi.
mana bergerak. Nah, itu tergantung poin teman-teman buat animasi itu untuk apa sih. Nah, tapi simpelnya itu gambar yang semulanya tidak bergerak jadi bergerak. Itu ya. Nah, ini jenis-jenis animasi. Nah, sebenarnya ada 5 poin. Nah, yang pertama itu animasi 2D. Nah, 2D itu yang sebenarnya satu arah aja dari mata kita lihat. Jadi dia di objek itu tidak ada dimensinya. Walaupun ada dimensinya, tapi berupa tumpukan gambar juga gitu. Nah, terus yang kedua tuh animasi 3D. 3D itu yang objeknya ada dimensinya gitu, ada dimensinya dari belakangnya ada, terus bayangan belakangnya, kakinya juga ada gitu. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat nih dari contohnya, kelihatan nih dimensi dari karakter 3D dan 2D gitu. Nah, terus yang ketiga itu adalah motion graphic. Nah, motion graphic ini sebenarnya pecahan dari animasi 2D. Nah, tapi apa sih yang bedain? Nah, kalau 2D itu biasanya animasinya itu menceritakan sesuatu alur cerita gitu. Misalnya ada sebuah karakter, dia punya goals untuk misalnya dia ingin menjadi juara main bola. Nah, dia ada perjuangannya, diceritain bagaimana caranya. Nah, jadi ini ada story-nya, ada karakternya, ada alur ceritanya sampai ke goals-nya itu. Nah, kalau motion graphic, dia biasanya nggak ada karakter peran utamanya, nggak ada sampai alur ceritanya nggak ada, tapi dia hanya menyampaikan suatu informasi. Nah, itu biasanya motion graphic itu, kalau mungkin teman-teman bisa lihat animasi yang di YouTube tuh yang tentang bahaya COVID yang sering di-share di YouTube. Nah, itu salah satu contoh motion graphic. Oke, nah, itu motion graphic karena dia tidak ada storytelling-nya, nggak ada apa, hanya memberikan informasi gitu. Nah, kemudian animasi tradisional. Nah, ini sebenarnya bentuk tradisionalnya dari animasi 2D ya. Kalau 2D itu biasanya udah dari digital biasanya, udah secara digital dibuatnya. Kalau tradisional ya itu masih pakai tangan. Ya biasa kalau kertas tuh ditarik begini, serut, nah itu berbentuk sebuah gerakan. Biasa foto-foto itu gambar-gambar ditumpuk jadi sebuah animasi gitu. Tapi pengerjaannya lumayan capek kalau animasi tradisional. Nah, kalau selanjutnya itu kalau stop motion itu dari foto misalnya dia ada karakter nih, karakternya itu mati, maksudnya nggak bergerak. Nah, di fotonya tuh dia bisa ratusan mungkin atau ribuan mungkin kalau videonya panjang. Nah, nanti setiap fotonya itu digerakin sampai misalnya si karakter lagi jalan nih. Nah, itu di foto-foto terus. Jadi seolah-olah dia kelihatan hidup. Padahal itu cuma tumpukan foto. Nah, itu stop motion. Nah, kan basicnya dia benda mati, tapi jadi bergerak. Nah, digerakinnya itu manual. Bisa pakai tangan, dibentuk-bentuk itulah gitu. Dan dimainin di teknik fotonya aja. Oke, seperti itu ya. Lalu, next. Nah, untuk software membuat animasi, nah ini saya ambilnya yang versi PC dan laptop aja ya. Kalau mobile sih, jujur saya sendiri belum pernah buat. Kalau mungkin teman-teman ada yang pernah mencoba, mungkin bisa di-sharing, jadi teman-teman yang lain pun juga bisa tahu. Nah, kalau yang di PC atau laptop, nah itu poin pertama tuh ada PowerPoint. Nah, PowerPoint sebenarnya juga bisa untuk membuat animasi sederhana. Misalnya objek mobil dari kiri ke kanan, itu bisa udah ada perintahnya sih di PowerPoint gitu. Itu sederhana banget tapi. Nah, terus misalnya objek bola gelinding gitu. Itu PowerPoint juga bisa. Tapi PowerPoint itu diciptakan tidak untuk profesional animator gitu. Tidak untuk animasi yang beneran animasi gitu. Nah, lalu poin kedua. Nah, ini yang saya gunakan juga
dan kebanyakan animator gunakan itu Adobe After Effects. Nah, di After Effects ini sebenarnya ada banyak kegunaan sih. Pertama tuh untuk animasi bisa. Terus kedua tuh buat visual effect juga bisa sebenarnya. Kalau misalnya teman-teman sering lihat film-film action lah, film-film yang ada jurus-jurusnya itu, nah itu pakai After Effects juga. Nah, terus After Effects itu juga bisa buat video editing. Misalnya teman-teman punya footage apa di cut-cut-cutnya itu bisa di After Effects. Tapi dia bukan spesialisnya. Spesialisnya itu untuk animasi dan visual effect lebih tepatnya sih. Tuh. Ya, orang-orang perfilman juga yang efek-efek sih pakai After Effects. Tuh. Nah, di Adobe Premiere, yang ketiga itu Adobe Premiere. Itu bisa juga untuk buat animasi. Nah, tapi dia nggak seprofesional After Effects. Jadi stepnya tuh PowerPoint di bawah, Premiere di tengah, After Effects yang paling atas gitu. Nah, Premiere itu juga bisa buat animasi, tapi yang tidak seprofesional After Effects gitu. Nah, Premiere itu position, besar kecilin objek, nah terus menghilangkan objek, terus ada lagi, nah itu juga bisa. Nah, kalau Premiere itu untuk cut-to-cut video juga bisa tuh. Misalnya teman-teman ada video vlog, nah itu dieditnya di Premiere gitu. Terus misalnya di vlognya itu teman-teman mau munculin gambar, misalnya gambar ini animasi, nah itu di After Effects. Biasa gitu kalau orang YouTuber mungkin makainya. Nah, dari 3 software atas itu yang untuk buat animasi, sebenarnya juga ada software pendukung ya. Nah, ini sebenarnya saya bilang sih wajib juga ada. Yaitu pertama ada Photoshop. Nah, kalau ada Photoshop itu juga bisa dijadikan apa ya, dasar sebelum membuat animasi. Misalnya teman-teman mau buat animasi mobil bergerak nih. Tapi teman-teman pengen ambil mobilnya aja. Nah, sedangkan background-nya kan ada tuh. Nah, gimana sih cara ngambil mobilnya doang? Nah, nanti teman-teman cropping pakai Photoshop. Di crop pakai Photoshop. Nah, itu baru setelah di cropping dijadikan PNG dan transparan. Baru dimasukin ke After Effects gitu. Nah, terus itu untuk Photoshop saya sendiri sih pakainya itu ya kalau untuk cropping foto. Nah, terus yang kedua di Adobe Illustrator. Nah, ini teman-teman lihat nih gambar di samping ini nih, gambar di sampingnya orang lagi megang pen tab itu. Nah, itu adalah tipe gambar vektor atau flat design. Nah, vektor ini bisa dipecah gambarnya. Maksudnya dipecah itu, teman-teman lihat nih, di sini ada banyak objek, ada orangnya, ada pot tanaman, ada bukunya, dan ada gear-nya itu. Nah, jadi teman-teman mau misahin objek-objeknya nih. Nah, itu pakai Adobe Illustrator. Di Adobe Illustrator tuh bisa. Soalnya kalau bisa teman-teman download dari website, download, nah itu biasanya dia jadi satu kesatuan. Jadi satu objek gini aja nih, tanpa teman-teman bisa otak-atik lagi. Nah, gunanya Illustrator untuk mecahin itu. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman bingung, nanti bisa saya ajarkan di webinar pas praktek ya. Nah, nanti semoga menjawab kebingungan teman-teman juga. Nah, terus yang terakhir itu Adobe Media Encoder. Nah, misalnya teman-teman udah bikin animasi nih, misalnya mobil berjalan di sebuah kota. Nah, setelah itu apa? Nah, pasti teman-teman pengen mengharapkan video itu jadi MP4 dong, biar bisa ditonton, biar bisa di-save gitu. Nah, itu proses menjadikan animasi itu jadi video, itu disebut ekspor. Nah, ekspor itu dengan apa? Dengan Adobe Media Encoder. Nah, mungkin kalau teman-teman bayangin, ini sih udah agak ribet ya, dari After Effects ke Illustrator ke Media Encoder. Tapi sebenarnya cuma 3 software itu aja sih. 3 atau 4 software itu aja sih. Nah, After Effects itu untuk ekspor, temannya itu Media Encoder. Itu udah pasti sih. Karena
kalau misalnya nggak pakai media encoder, yang diekspor di After Effects itu formatnya biasanya AVI. Nah, kalau teman-teman tahu AVI itu video 15 detik aja tuh bisa 1 GB. Nah, itu kan makan tempat banget untuk di laptop atau PC teman-teman kan. Jadi pakai media encoder tuh untuk diekspor jadi MP4. Nah, kalau MP4 itu ya mungkin cuma 10 MB. Nah, teman-teman bisa langsung masukin ke HP atau ke mana ya, itu pasti menghemat space juga. Nah, sebenarnya itu sih. Oh ya, kalau teman-teman ada yang mungkin bingung atau mau tanya sesuatu, bisa langsung tanya aja ya. Oke, saya lanjut. Oke. Nah, mungkin langsung kita masuk ke animasi di kehidupan sekarang ya. Yang zaman sekarang lah, apalagi di tahun 2021 ini udah melaju banget digital. Nah, animasi itu bisa dipakai di mana aja sih? Wah, sebenarnya mungkin ada lebih dari ini ya. Nah, tapi poin-poinnya sih yang saya sering lihat dan mungkin ada sih, pasti ada. Nah, itu di poin-poin ini ya. Pertama tuh film. Wah, film animasi itu udah banyak banget kan. Ya, malah bagus-bagus. Kayak Finipin bisa dibilang film animasi juga. Nah, terus konten marketing. Nah, sekarang tuh kalau misalnya teman-teman buka Instagram atau Facebook, nah itu konten marketingnya itu udah animasi banget. Gojek nih, Gojek atau Grab, wah itu iklannya udah animasi banget gitu. Kadang udah ketinggalan zaman lah kalau cuma foto doang. Biasa tuh orang yang pengen lihat yang ada storytellingnya gitu, ada ceritanya. Nah itu biasa lebih, dan saya sendiri pun lebih nyaman lihatnya animasi dan ngelihatnya, oh seru juga nih. Oh pesannya ada, ya serunya ada ngeliat animasi gitu. Nah terus iklan TV itu juga ada ya. Kayak terakhir tuh yang saya tahu iklan Pocari Sweat. Nah itu juga dia pakai animasi anime gitu sih, style anime gitu. Itu udah, dan banyak banget lah, dan itu cukup menarik. Kalau lihat di YouTube itu videonya banyak sih. Nah terus konten video. Nah konten video itu yang saya maksud video-video YouTuber ya. Karena banyak tuh misalnya vlog ke apa. Nah itu kan sering banyak pop up animasi. Nah, itu bisa bisa dipakai juga biar lebih menarik. Soalnya kalau misalnya video doang, kita ngobrol sama sama kamera gitu, atau misalnya mata kita lihat kamera tanpa ada animasi, itu hambar sih. Nah, kebanyakan orang sih anggapnya hambar. Jadi kalau misalnya ada animasi, lebih menarik aja gitu. Dan misalnya vlog orang lagi jalan-jalan ke Korea, nah terus lihat artis Koreanya begini-begini, nah itu kan lebih menarik gitu. Nah terus di game, nah game ini juga sebenarnya animasi juga di game udah banyak banget sih. Kalau misalnya game, uh, sebutlah game, mungkin ya teman-teman sering main tuh, makanya Mobile Legend lah, Mobile Legend. Nah itu ada animasi karakternya kan. Nah karakter loadingnya itu, ya itu sebutnya animasi juga, karena dia bergerak dan ada kehidupan di gambar tersebut gitu. Terus misalnya game game apalah game mobile, nah itu kan sering ada trailer gamenya tuh. Nah misalnya game game ini mau rilis tapi dia mengeluarkan trailernya dulu, nah itu bisa berbentuk animasi itu. Atau misalnya satu yang rame PUBG juga, PUBG itu juga ada video promosinya pakai animasi game dia gitu. Nah itu sebenarnya animasi itu juga gak banyak banget di sekeliling kita, sadar nggak sadar gitu. Nah, selanjutnya video edukasi. Nah, ini yang sempat saya singgung tadi, yang misalnya cara memakai masker yang benar. Nah, itu di YouTube juga banyak tuh, biasanya dari channel pemerintahan. Nah, itu juga dia nge-share cara penanganan COVID. Nah, itu pakai stylenya animasi motion graphic juga. Nah, itu udah banyak sih sekarang. Sekarang juga mungkin sering diupload juga di YouTube. Masih banyak kok. Nah, itu cukup informatif juga kalau misalnya dibanding dengan pakai video orang langsung ngomong, pakai
animasi itu lebih tersampaikan sih. Misalnya ada ilustrasi uh, vaksin itu bagaimana sih untuk melawan virus. Nah, nanti ada animasinya virusnya, terus vaksinnya misalnya pakai perisai gitu. Nah, itu kan lebih menarik gitu. Nah, terus yang terakhir itu video klip musik. Wah, udah banyak banget sih kalau uh, mungkin band-band luar negeri sih yang saya tahu juga itu pakai video klipnya udah pakai animasi. Nah, itu menarik, lebih menarik juga. Dan mungkin udah banyak musisi-musisi yang udah mencoba pakai style animasi dan itu sukses juga gitu. Nah, kita lanjut. Nah, ini mungkin saya ngasih contoh-contoh, sorry, kasih contoh, ya nggak bisa di-play. Ya, mungkin inilah kayak misalnya Spider-Man itu The Spider-Verse. Nah, ini dia film Spider-Man yang animasi sih. Ini kalau bisa teman-teman juga tahu Spider-Man itu kan biasanya dia uh, film langsung real yang di syuting gitu. Nah, kali ini dia tahun 2018 mengeluarkan film animasi yang film Spider-Man yang animasi gitu, yang lumayan sukses banget gitu. Dan style-nya kebanyakan pada suka. Nah, itu kalau misalnya teman-teman lihat behind the scene animasinya sih itu susah banget. Nah, ini sih udah kelas dunia banget animasinya. Cuman yang kita pelajari nggak seperti ini gitu. Ini udah kelas berat gitu. Nah, ini lebih ke sharing contoh-contoh animasi di sekitar kita aja. Nah, terus ya ini konten marketing nih yang dari Gojo. Nah, kalau seperti itu kan juga intinya dia mau memberitahu GoPay dan Gojek dan Tokopedia bergabungan, tapi divisualisasi dengan animasi. Nah, itu kan juga lebih menarik gitu dari secara visual gitu. Nggak cuman gambar doang yang, oh ini sama ini udah bergabung loh gitu. Nah, kalau ada story-nya gini, lebih menarik, jauh lebih menarik sih gitu. Nah, terus, nah ini iklan yang Pocari Sweat, tapi kenapa nggak bisa di-play gitu? Nah, ini langsung sharing aja sih ya. Ini mungkin dari gambarnya teman-teman juga bisa nih lihat. Nah, ini salah satu iklan yang dari Pocari Sweat. Nah, dia udah kalau nggak salah 2017. Nah, itu Pocari Sweat udah berani lah mencoba iklan pakai animasi gitu dan itu langsung booming banget gitu. Karena jarang banget kalau brand-brand gede terus pakai iklannya tuh animasi. Nah, sekalinya ada bagus, langsung booming gitu. Terus pada memuji animasinya bagus. Dan kalau misalnya teman-teman juga ada yang bisa mencapai skill tersebut ya bagus gitu. Nah, dan saya harap sih juga bisa ya. Nah, ini nanti ke depannya kalau udah belajar-belajar kan kita bertahap ya, nggak langsung jago gitu. Nah, terus, nah konten video, nah ini juga tidak bisa di play. Nah, mungkin kalau teman-teman bisa cek juga nih, ini sebenarnya nggak promosi YouTuber, tapi kalau misalnya teman-teman mau cek Korea Reumit, nah dia tuh contoh videonya, saya nge-vlog nih, dia ceritain ada beli barang baru. Nah, nanti gambarnya itu ditunjukin di layar itu. Nah, misalnya dia membeli TV baru, nah nanti TV-nya ditunjukin di sini. Nah, itu YouTuber juga udah banyak yang menggabungkan konten video sama animasi. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk satu, visual lah itu lebih menarik. Terus kedua, jadi ya penonton tuh ada bayangannya. Oh, yang dibeli itu ini. Oh, yang dimaksud tuh ini. Tuh. Misalnya si YouTuber lagi makan ramyeon lah atau apa.
oh itu begini. Kan takutnya kalau misalnya kita ngomong doang, orang menerka-nerka nih. Oh ini apa ya maksudnya ya? Oh tuh apa sih? Kayak asing banget. Nah gitu. Nah satu tujuannya itu untuk lebih informatif dan kedua menjelaskan sesuatu yang mungkin enggak yang enggak semua orang tahu gitu. Terus ketiga yang secara visual lebih menarik, lebih ada interaksinya gitu ke penonton. Nah, gitu. Terus, nah ini untuk trailer game, mungkin ini bisa di setel dulu ya. Nah, seperti itu trailer game sebelum gamenya keluar. Nah, itu trailer gamenya bisa diperkenalkan terlebih dahulu. Oh, misalnya game ini uh, cara mainnya tuh begini loh. Oh, terus game ini tentangnya ini loh. Nah, biasa kalau dari trailer game itu biasanya yang harus lebih menarik sih untuk misalnya uh, bisa menggait orang lah untuk memainkan game ini. Nah, mungkin itu dari visualnya harus bagus, animasinya harus uh, nggak ada patah-patah atau nggak ada jomplang gitu. Nah, itu visualnya harus lebih dimainkan sih. Nah, itu penggabungan dari visual dan animasi juga. Bagaimana caranya untuk membuat orang terpukau gitu. Nah, itu mungkin tantangan seorang animator ya. Nah, karena kalau misalnya, nah kalau misalnya teman-teman buat animasi nih, setidaknya teman-teman puas dulu ini. Misalnya teman-teman udah bikin animasi, misalnya bola jatuh. Nah, misalnya teman-teman puas nih. Uh, kalau misalnya teman-teman udah puas, otomatis ada kemungkinan orang lain juga puas. Tapi kalau misalnya teman-teman ragu, nah bisa aja orang lain juga nggak suka juga dengan animasi yang teman buat itu. Jadi setidaknya teman-teman puas dulu nih apa yang dibuat itu. Menurut saya sih gitu ya. Menurut saya sih, misalnya menurut saya udah oke nih. Nah baru di-share ke orang, tanya pendapat gitu. Tapi jangan down aja sih. Takutnya kalau misalnya udah dicap, ini kayak kurang nih, langsung down gitu. Jangan. Karena kita tuh berprogres ya. Kan orang yang jago pun pasti pernah di bawah juga gitu. Bertahap aja. Karena kan kita juga belajar. Kalau misalnya ntar jadi animator di luar negeri, di Marvel itu kan bagus gitu. Step by step aja gitu. Nah, lanjutnya. Nah, ini masih sama nggak bisa di-play juga. Padahal saya udah coba sebelumnya bisa. Nah, ini di YouTube udah banyak sih dari dari YouTube-nya Kementerian Indonesia mungkin. Saya lupa. Nah, itu edukasi tentang coronavirus tuh pakai style-style seperti ini. Gitu. Nah, kalau yang ini tuh kenanya udah motion graphic. Jadi beda ya, misalnya ini motion graphic nih, tapi kan visualnya 2D juga, 2D. Nah, kalau dibandingkan dengan ini kan, yang ini juga 2D kan, tapi kalau dibedakan, nah yang ini tuh animasi 2D, yang ini tuh motion graphic. Nah, bedanya, kalau yang ini tuh dari visualnya udah ketahuan nih, oh dia ada dua anak remaja yang ingin mungkin eksplorasi kota-kota gitu ya. Itu udah kenanya animasi 2D. Tapi kalau misalnya video edukasi ini yang memberikan informasi dan dia nggak ada karakter, nggak ada story-nya, alur jalannya gitu. Alur jalan sih ada ya, tapi dia nggak menceritakan sesuatu apa ya, seperti film lah mungkin gitu. Nah itu udah kenanya motion graphic gitu. Nah ini video klip musik juga sih, video klip musik juga dan dia itu udah pakai style-style anime Jepang mungkin sih ya. Nah itu dia udah bermain di visualnya
bagus banget sih. Nah, kadang tuh ada juga yang bikin animasi 2D dibuat 3D. Dibuat 3D maksudnya dia ada ruang. Nah, misalnya ini kan ruang kamar nih. Nah, nanti dia buat ruang kamarnya dibuat sekelilingnya gitu, tapi looks-nya masih 2D. Nah, mungkin yang membedakan tuh kayak dimensinya masih kelihatan lah kalau 2D sama 3D itu pasti beda gitu. Nah, karena tuh udah orang-orang musisi gitu udah memberanikan diri sih, udah nggak pakai visual banget itu. Mungkin ya di band-band Jepang sih udah banyak gitu yang kayak visual anime, dan itu lihat komentar-komentarnya sih pada suka-suka, pada wah ini sesuatu yang unik nih, wah animasi bagus banget, lebih muji ke situ. Dan kalau misalnya teman-teman sebagai animatornya juga pasti senang banget dong kalau dipuji itu. Nah, uh, ya kalau bisa sih misalnya teman-teman ada karya di share di YouTube, kalau ada yang memuji itu sih pasti sebagai seorang desainer atau animator, editor pasti itu senang banget sih kalau misalnya ada yang memuji gitu. Dan kalau misalnya ada yang head comment sih jadi pelajaran aja gitu, pasti ada sih kalau sebagai seorang animator atau desainer editor, karya lu masa gini doang. Nah itu mungkin yang saya bisa tekankan, jangan down juga sih, mungkin lebih dibedah juga, karena saya juga pernah mengalami seperti itu, sering pernah dituin, kok animasi gini aja. Nah, tapi itu jadi uh, pendorong teman-teman aja, misalnya, gua harus lebih lebih dari ini nih, nah tunjukin kalau kita tuh lebih lebih jago gitu. Ya mungkin itu aja sih yang basic-basic yang saya sampaikan gitu. Hari ini masih awal, jadi kita ngobrol-ngobrol aja yang animasi yang di seliling-seliling kita gitu. Dan animasi itu ada banyak cabang-cabangnya juga, bukan cuma di film atau di game atau apa. Dan animasi itu juga bisa di uh, tadi konten marketing, di vlog, mungkin kalau teman-teman ada punya channel YouTube. Nah, misalnya teman-teman juga ada yang pekerja kantor nih, tapi pengen berkarir sebagai animator mungkin. Nah, itu juga sekarang kantor-kantor juga udah banyak buka lowongan animator, udah banyak banget gitu. Dan impact-nya juga lumayan sih kalau misalnya teman-teman udah mau berkarir sebagai animator, mungkin nanti yang mau mencari kerja atau mau pindah pindah kejagoan diri, apa itu namanya, keterampilan diri gitu, misalnya mau pivot, mau ganti karir. Nah itu zaman sekarang, siapa lagi di tahun ini ya, itu lowongan animasi juga udah banyak banget sih. Kantor-kantor juga udah pada mulai ke visualnya digital banget lah gitu. Dan itu menurut saya sih animasi sangat perlu banget dipelajari gitu. Sampai ya mungkin sampai bertahun-tahun ke depan itu sangat berguna banget sih. Ya mungkin itu aja yang slide yang bisa saya bagikan. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya, sebisa mungkin saya jawab dengan pengetahuan dan pengalaman saya. Ya, Oke. ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih kembali Kak Albert. Terima kasih, mantap ya pemaparannya. Nah, ini kita udah ada pertanyaan nih Kak Albert. Siap ya, jawab ya. Ya, siap. Siap. Nah, yang pertama ini ada dari Bu Kristina nih Kak. Bertanya, kalau misalkan kita bikin karya animasi dibuat pakai aplikasi Animaker yang gratis, nah hasil karyanya itu boleh nggak ya di-share di YouTube? Oke. Ditayangkan di YouTube gitu. Itu tadi pakai apa namanya, Maker gitu ya? Aplikasi Animaker yang gratis. Oh ya. Yang saya tahu ya, kalau di YouTube itu boleh mempublish, tapi tidak boleh dimonetasi. Maksudnya itu tidak boleh diduitin. Nah, kalau misalnya hanya di-share sebagai konten pribadi, maksudnya personal use dan tidak diduitkan atau diiklankan, itu nggak apa-apa sih. Karena saya juga pernah ada kasus seperti itu, tapi kenanya di musik. Nah, kalau musik itu kan, misalnya kita upload di YouTube, bisa kena copyright kan.
Ya. Nah, kalau misalnya di private atau nggak diduitin, nggak dimonetasi, nah itu nggak apa-apa di-share. Nah, kalau misalnya diduitin, ditakutkan, apalagi kalau di anime maker itu kan ada hak ciptanya, ya, kita sebutnya hak cipta. Nah, kalau misalnya, biasa tuh kalau APK-APK gitu, ada yang premiumnya, ada yang free-nya. Nah, kalau basic itu, biasanya dia nggak ngasih license, nggak ngasih hak cipta. Nah, kalau misalnya di-share di YouTube, alangkah baiknya sih ya di private aja gitu. Atau misalnya nggak diduitin gitu. Dan kalau bisa sih share-nya di WA aja sih, lebih aman gitu. Oke, tapi kalau di-share-share gitu nggak apa-apa ya? Maksudnya hanya untuk Ya, memajangkan hasil karyanya nih. ya itu Gitu. nggak apa-apa kalau untuk pribadi. Oke. Nah, pertanyaan dari Bu Kristina nih, Kak. Kalau di PC-nya belum ada software-nya, kira-kira berarti harus pasang dan beli software-nya gitu, Kak? Iya, kalau beli sih nggak apa-apa ya. Sebenarnya kalau misalnya setahu saya sih kalau beli itu harganya mahal banget sih. Hmm. Itu bisa 2 jutaan sekian lah. Tapi kalau misalnya teman-teman ada dananya ya nggak apa-apa. Karena itu ya juga disupport. Setahun tuh disupport update terus. Nah, kalau misalnya belum ada, mungkin nanti bisa saya cariin linknya sih. Bisa share link juga ya, Kak. Buat afiliasi, gimana? Share link Buat untuk apa? share link untuk download APK-nya. Misalnya nanti After Effects gitu. Nah, Oh, itu bisa di-share sih nanti. Nah, itu kalau ada yang ini juga sih, yang sebutnya bajakan ya. Asalnya gitu. Itu nggak apa-apa sih. Karena juga ada banyak tuh yang ini pakai APK bajakan itu. Cuma kalau misalnya teman-teman ada yang punya dana lebih ya nggak masalah, beli yang aslinya gitu, yang resminya. ya benar. Cuma kalau misalnya Untuk belum ada, download aja nanti bisa di-share linknya. Nah, untuk software yang gratisnya ada nggak ya, Kak, kira-kira? Bener-bener free nih, open source nih. Gitu. Di Windows sih saya ada ini ya, Movie Maker kalau nggak salah. Nah, itu uh, bisa untuk animasi tipis-tipis sih setahu saya ya. Dan untuk ini cut to cut gitu loh. Cut misalnya ya kayak tadi misalnya ada footage A atau B ditempel gitu, itu bisa di Movie Maker. Tapi itu bukan aplikasi yang untuk animator gitu. Itu untuk hanya apa ya? Aplikasi bawaan Windows sih. Nah, itu nggak malah tidak dipakai oleh animator profesional gitu. Tapi kalau misalnya tujuannya untuk untuk mendalami animasi, ya saya saran sih langsung download After Effects aja ya. Gitu. Kalau misalnya misalnya teman-teman pakai APK yang A nih, padahal harusnya yang B nih After Effects. Dan kalau misalnya udah nyaman di A, ntar belajar lagi yang ke B gitu menurut saya lebih capek sih belajar A B gitu. Mending misalnya langsung di B aja gitu, langsung menguasai. Karena toolsnya antar aplikasi itu pembingungan sih. Secara tools A apa nih, terus tools B malah jadi bingung lagi. Mending langsung ke B aja gitu. Oke, Nanti dipelajari dan didalami gitu ya. iya, nanti langsung saya share aja lah langsung di linknya nanti. Ya teman-teman juga langsung gampang downloadnya gitu. Nah, ada pertanyaan nih buat dari Kak Alia, Balikpapan. Mau buka mic-nya, Kak? Halo, oh ya, sudah. Silahkan, boleh nanya nih sama mentornya. Maaf, mau nanya Mas Albertus ya? Iya. Saya maaf ya tutup kamera soalnya sambil ngomong bocah nih ribut banget di sini. Oh iya. Ini jadi tadi itu kan pertanyaan saya pertama adalah kalau kita pakai Animaker yang gratis, itu kan pasti ada tulisan Animaker-nya ya di hasilnya gitu kan ya. Oh ya. Tadi kan saya tanya apakah kalau hasil dari kreasi tersebut boleh tidak dimasukkan ke YouTube. Jadi Masnya jawab kalau hanya untuk privacy dan tidak untuk monetisasi itu bisa gitu ya. Iya, betul. Artinya kalau saya pakai untuk YouTube channel saya tuh nggak bisa dong berarti ya? Kalau itu ditakutkan sih copyright karena ada hak cipta ini ya, Animaker-nya. animaker-nya. Oh gitu.
ada hak ciptanya misalnya itu sebenarnya kayaknya nggak apa-apa sih, cuman lebih enaknya sih biasanya langsung nggak ada ini loh, nggak ada Watermark. watermarknya itu. Oh, berarti beli yang berbayar kali gitu ya? Ya kalau yang berbayar itu Pro ya? yang pro dia udah commercial use, itu maksudnya boleh diiklankan dan boleh untuk personal. Oh, gitu. Kalau kain master berarti nggak boleh juga dong. Kain master kan juga ada itunya tulisannya ya. Apa? Kain master. Kain master. Kain master sih boleh ya. Itu juga ada yang ini ya. Iya, kain master juga ada yang gratis, ada yang pro juga. Oh, mungkin saya salah nangkep. Yang di Animaker itu bukan template ya? Atau Kalau cuma Animaker itu dia udah aplikasi bisa bikin bisa bikin video kayak kartun gitu, udah bisa kayak gitu dia. Oh, itu template-nya sudah disediakan ya? Dia sih nggak nyediain template, tapi semuanya dia di situ ada. Kita tinggal pilih aja, tinggal pilih background, tinggal pilih karakter, tinggal pilih aksesorisnya, dan itu bisa kita tinggal pilih doang, tinggal masukin doang, sama tinggal nulis kalimatnya doang aja sih kalau di Animaker. Oh, oke. Saya sih sejujurnya juga nggak tahu kalau di watermark, di copyright di Animaker itu ada di YouTube atau tidak. Nah, tapi kalau untuk Ken Master itu setahu saya sih itu untuk video editing ya. Iya, video editing. Nah, kalau video editing tidak ada template-nya sih nggak apa-apa ya. Karena Tapi itu dia pasti hasilnya tuh pasti selalu ditulisan kain masternya di situnya. iya karena footage editingnya itu dari kita sih. Karena footage-nya itu dari misalnya di Ken Master kita edit vlog jalan-jalan nih. Nah, itu dimasukin ke Ken Master. Nanti kan video rekamannya itu punya kita ya. Itu punya kita. Karena nggak ada template apa-apa. Nah, kalau di Animaker tadi, kalau misalnya udah ada template, tinggal masukin. Makanya dari dia semua. Ya, nah itu yang saya takutin sih bakal kena ini juga ya. Kena. Kita gambar-gambarnya gitu ya, Mas ya? Iya, karena udah disediain dari dia. Kalau misalnya Ken Master kan, video editingnya kan dari kita nih. Iya, kita yang rekam sendiri, kita yang apa. Nah, itu menurut saya sih nggak apa-apa. Karena itu rekaman hasil kita gitu. Kalau misalnya template, oh ya, gimana? Satu pertanyaan lagi, kalau ini kan saya ini kan baru ya, saya sangat tertarik belajar mengenai animasi ini ya gitu ya, karena saya ingin mencoba satu peluang baru. Dulu karena saya cuma guru TK biasa, kan sekarang kan digitalisasi gitu ya, semuanya harus dengan yang lebih kreatif gitu. Cuman ini kalau saya baru ikut kemarin nih, baru banget ini nih, ikut kelas animasi.com ini, dan belum sempat saya buka fasilitas apa saja yang diberikan oleh animasi.com lewat apa yang sudah saya bayarkan kemarin gitu. Yang ingin saya tahu di kelas animasi.com ini pelatihannya atau bimbingannya untuk bisa mendapatkan kemampuan membuat kreasi ini, apakah seperti yang Mas Albertus sampaikan dengan PC-PC software, ataukah dengan aplikasi ya gitu? Oke, untuk kelas animasinya saya bantu jawab, nggak apa-apa Mas Albert? Iya. Oke, buat Ibu Kristina dari kelas animasi ya, kita itu belajar dari software. Nah, nanti untuk bahan tutorialnya itu dari bentuk video. Ya bisa Ibu tonton kapanpun, dimanapun, fleksibel. Ntar ditonton videonya, bisa langsung dipraktikkan. Oke. Itu kurang lebih sama seperti penjelasan Mas Albertus ya, tidak menggunakan aplikasi tapi menggunakan software di PC. Ya, betul. Pakainya software. Yang paling sederhana itu PowerPoint, Ibu. Oke. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Ada pertanyaan lagi, Ibu? Dulu, saya dengar dulu yang lain. Boleh. Terima kasih. Oke. Tadi ada Kak Alia. Halo, Kak Alia, jadi nanya? Ya, jadi. Oke, silahkan. Maaf ya kalau sebentar. Dulu pas waktu masih kelas 4 itu kan aku gambarnya
pakai Paint. Habis itu di copy ke PowerPoint. Boleh seperti itu? Bisa seperti itu kah? Maaf, maksudnya dari gambar Paint di copy ke PowerPoint. Iya, aku gambar dulu dari Paint. Habis itu ya aku copy lalu di paste di PowerPoint ke PowerPoint. Maksudnya ke PowerPoint. Oh ya, nggak apa-apa sih itu. Mm. Oke, gimana Kak Alia? Sudah terjawab ya? Ya. Nggak apa-apa jawabannya. Oke, terima kasih Kak Alia. Sama-sama. Ada pertanyaan lagi nih Kak Albert dari Kak Cynthia. Bukan kakak tapi adik karena masih kelas 5. Oke, Adik Alia. Mantap. Nah, buat Kak Cynthia nih, next question. Mas mau bertanya, gimana cara membuat animasi yang seperti nyata? Misalnya animasi orang jalan, itu kayak kakinya melangkah beneran. Karena pas belajar, langkahnya itu masih kaku gitu. Nah, buat bikin yang luwesnya gimana? Nah, kalau seperti nyata itu maksudnya lebih nyata ke visualnya atau gerakannya? Nah, Gerakan. kalau misalnya gerakannya itu pakai ada sebutan namanya rigging. Nah, rigging itu misalnya nih karakter orang lah nih. Nanti kita bikin titik-titik itu nah mungkin ini agak sulit dibayangkan sih. Nah, tapi saya jelaskan secara mudahnya aja lah. Jadi poin-poinnya itu nanti misalnya di kepala, di tangan, di kaki. Nah, itu nanti di After Effects dimainkan di keyframe-nya sih. Ada namanya keyframe. Nah, misalnya ada gerakan keyframe itu dari misalnya kita ada template 10 detik. Nah, di detik 0 orangnya lagi berdiri. Nah, di detik 1 kakinya melangkah 1. Nah, itu kita gerakin pakai titik-titik tadi. Nah, itu nanti maju. Nah, nanti di detik 2 nanti kaki kirinya maju lagi gitu. Nah, kalau saya jelasin pakai ngomong ini agak susah, tapi kalau misalnya pengen belajar bikin animasi orang jalan secara ini, mungkin bisa langsung searching di YouTube namanya karakter walking animation rigging. Nah, kata kunci itu namanya rigging. Rigging itu bikin struktur, ya sebetulnya struktur tulang dari orang itu, dari objek. Nah, kalau di After Effects sih ada yang namanya puppet tool juga, dan itu rigging juga, bikin pola tulang dari anggapannya animasi itu dagingnya nih, tapi nggak ada tulang buat gerakinnya. Nah, gerakinnya itu namanya rigging. Nah, kata kuncinya itu aja sih kalau misalnya mau belajar animasi jalan gitu. Nah, di YouTube aja ada. Oke, terima kasih Kak Albert. Ini ada Bapak Herman yang raise hand. Monggo Bapak, silahkan. Ya, terima kasih Mbak. Mau nanya Pak Albert, saya kan pakai PowerPoint juga. Ini saya masih pemula lah boleh dibilang. Saya mau buat animasi edukasi. Cuman saya itu masih kesulitan gimana sih caranya membuat mimik yang pas dengan suara seolah-olah orang itu bisa terlihat sedang berbicara beneran seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, berarti maksudnya itu karakter dengan suaranya nyambung ya? Betul, betul. Kalau di PowerPoint sih sebenarnya saya juga belum pernah coba ya. Kalau di PowerPoint, karena saya sendiri sih lebih mainnya di After Effects ya. Nah, kalau mungkin di PowerPoint itu, jadi kita juga sambil cari ya, kalau di PowerPoint itu ada timeline itu juga nggak ya? Ada apa? Timeline buat suaranya. Buat recording setahu saya ada, cuman apa cara ngepasinya mimik sama suara saya kan nggak pernah pas seperti itu kelihatannya ya. Oh, kalau mungkin saya nggak tahu belum mengerti solusi bagaimana, tapi kalau misalnya saya bisa menyarankan sih bisa pakai
Adobe Premiere sih Pak. Itu lebih untuk kalau disebutnya untuk lebih mendetail itu pakai Adobe Premiere. Itu untuk lebih misalnya gerakan mulutnya berbeda nih beberapa milisecond dari audionya. Itu bisa di solve di situ. Karena ngomong A tapi audionya telat. Nah, itu lebih detail di Premiere. Karena di PowerPoint sih juga bukan spesialisnya sih. Itu. Oh, jadi kalau di PowerPoint nggak bisa ya, Pak? Ya saya juga baru tahu kalau misalnya bisa bikin audio sih. Nah, karena saya biasanya juga pakai Premiere. Oh, pakai Premiere ya? Ya, mungkin nanti bisa di sharing-sharing juga lah nanti mungkin pas ada sesi selanjutnya sih nanti. Kalau misalnya ada pertanyaan serupa masih bingung, bisa saya praktekkan juga sih. Atau mungkin ada di latihannya di kelas animasi itu ada latihan trainingnya bagaimana cara orang berbicara, karakter berbicara seperti itu, ada nggak ya Pak? Saya belum nyampe sih soalnya ke latihan yang dikasih itu. Bagaimana? Kandara ada? Oke. Untuk dari kelas animasinya, bagian dubbingnya itu ada di materi berikutnya ya Bapak, di next levelnya gitu. Jadi untuk yang materi basic ini, yang PowerPoint, itu lebih kayak kita menggerakkan objeknya aja terlebih dahulu. Di situ kita belajarnya itu dulu. Nah, untuk dubbingnya itu ntar ada di level berikutnya. Oh, ada ya? Jadinya bertahap. Ya, kemarin saya udah coba. Ya, jadi mimiknya itu mimik mulut. Itu ngomong terus tapi suaranya ketinggalan. Suaranya nggak pas. Saya udah berhenti, ngomongnya udah berhenti, tapi mimiknya masih jalan terus. Aduh, ini gimana ya? Ya, kalau boleh menambahkan sih, lebih di simpelnya di aplikasi HP juga udah ada sih Pak. Itu ya tadi KineMaster namanya, KineMaster. Iya, KineMaster. KineMaster ya? Ya, KineMaster itu lebih proper sih, lebih cocok lah untuk kayak gitu. Itu kan lebih mudah juga sih dimengerti gitu. Oh, jadi animasinya dimasukin ke KineMaster itu ya? Ya, betul. Jadi dibuat animasi dulu dari MP4, baru dimasukin ke KineMaster, baru diimport lagi audionya, baru kalau di KineMaster tuh bisa digeser-geser audionya, jadi bisa sesuai. Gitu sih. Oke, ya nanti jadi lebih mudahnya aja. Oke, ya terima kasih Pak. Ya. Oke, terima kasih Pak. Bapak Herman. Pertanyaan selanjutnya ada Karangga yang raise hand juga. Silakan Karangga. Ya. Selamat malam, Kak. Selamat malam. Saya Rangga nih. Saya mau bertanya, Kak. Kalau di After Effects membuat karakternya tuh dari mana? Atau dari Inkscape? Atau mengambil dari Google gitu, Kak? Nah, ini sebenarnya kalau untuk mencari karakter, sebenarnya ingin saya bahas minggu depan ya. Tapi ini nggak apa-apa kita singgung dikit. Jadi, software, website temannya animator itu, atau yang nanti bakal kita sering buka, atau namanya freepik.com. Free gratis, pik.com. Nah, itu dalamnya ada banyak aset karakter nih. Jadi, teman-teman nggak usah bikin dari nol. Ya, kalau mau bikin dari nol juga nggak apa-apa kalau misalnya ingin sesuatu yang original. Tapi kalau misalnya untuk berlatih dan masih awal-awal, alangkah baiknya download dulu aja. Nah, dari freepik.com itu ada banyak macam lah. Misalnya teman-teman mau cari dokter, misalnya dokter animasi. Nah, itu langsung ketik aja dokter. Nah, nanti gambar-gambarnya banyak nih. Nah, dari itu misalnya teman-teman udah dapat nih gambar dokter yang diinginkan. Nah, di-download, nanti dipecah gambarnya itu pakai Adobe Illustrator. Nah, nanti pecahnya itu akan saya ajarkan di kelas praktek nanti. Tapi kalau untuk basicnya, dasarnya mencari karakter, nah itu downloadnya saya saran sih jangan dari Google ya.
Kalau dari Google tuh ada hak cipta. Nah, simpel lagi nih, hak cipta itu misalnya tadi Rangga buat karakter nih, misalnya karakter dokter. Terus saya download gambar karakter dokternya. Nah, tapi dokternya saya robak-robak nih. Nah, itu melanggar dari apa yang Rangga buat gitu. Kan nggak boleh. Anggapannya mencuri karya orang. Nah, kalau di Freepik itu boleh. Gratis. Misalnya teman-teman mau pakai gambar dokternya mau diapa-apain. Nah, itu boleh di Freepik. Nah, itu bakal jadi website sehari-hari kita kalau jadi animator gitu. Itu sih. Gimana Terima Kak Rangga? kasih, Kak. Ya, terima kasih. Oke, jadi bisa dari website Freepik ya, dicoba di situ, bisa free use dan juga ada yang berbayar kalau mau yang lebih banyak lagi. Nah, ada pertanyaan lagi nih Kak Albert dari Kak Rachel. Mungkin nanti kita masih buka satu pertanyaan lagi ya, berhubung waktunya juga sudah mau habis. Setelah Kak Rachel, masih ada satu pertanyaan lagi buat yang mau bertanya silahkan. Nah, dari Kak Rachel ini nanya, kalau bikin animasi dari HP itu kira-kira bisa nggak ya Kak? Animasi dari HP, Yang hasilnya bagus bisa apa enggak? oh kalau hasilnya bagus bisa sih. Sih. Itu pakai template itu, pakai template kayak tadi di Animaker itu ya, pakai template. Nah, itu kalau mau bagus juga banyak disediakan sih dari dianya. Misalnya teman-teman mau bikin misalnya ada objek makanan lah, makanannya gerak dari bawah ke atas. Nah, itu template-nya juga udah ada dan bisa dibilang bagus. Nah, itu. Nah, tapi masa sih kita mau pakai template terus gitu? Nah, kan tapi kalau untuk awal-awal sih ya pakai template nggak apa-apa. Karena biasanya sih untuk cari feel-nya dulu ya. Cari feel-nya dan untuk, inspirasi lah biasanya. Kalau saya sendiri sih pakai template itu untuk inspirasi. Nah, kalau saya sih sendiri pakai template juga jarang ya. Mungkin pakai Canva bisa sih. Kayaknya sih bisa ya pakai Canva itu. Nah, cuma kembali lagi itu ada hak ciptanya juga. Dan rata-rata sekarang kalau misalnya kita upload sesuatu animasi pakai template nih, kayaknya rata-rata juga udah pada mengetahui itu, oh ini template ya gitu. Karena saya juga pernah mengalami gitu, pernah dulu masih awal-awal pakai template, oh ini dari template ini ya, kan jadi rada gimana gitu kan, jadi kayak minder gitu. Nah, tapi kalau tujuannya untuk awal-awal sih, pokoknya kalau misalnya memakai template sih nggak apa-apa ya, tapi jangan jangka panjang aja. Kalau mau dibilang bagus, bagus karena dia udah menyediakan template. Nah, tapi kan bagus punya orang gitu. Kalau misalnya bagus punya sendiri kan ada rasa bangganya gitu. Nah, mungkin kalau misalnya pengen buat bagus tapi karya sendiri, nanti ikutin aja di kelas ini kan nanti ada sesi prakteknya. Ya mudah-mudahan sih teman-teman bisa menciptakan karya yang bagus juga dan bangga juga gitu. Gitu sih. Oke, terima kasih Kak Albert. Untuk pertanyaan dari Kak Rachel tadi semoga terjawab ya. Nah, terakhir nih, ada pertanyaan? Ada. Oke, siapakah gerangan? Boleh buka video atau mic-nya? Kak Alia? Mau bertanya lagi? Ya, ini pertanyaan terakhir ya. Silakan Kak Alia. Kalau misalnya gambar di kertas, habis itu dimasukkan ke PowerPoint pakai software apa? Intinya gambar itu mau dimasukkan ke PowerPoint. Iya. Oh, itu ada 2 macam sih yang saya tahu. Itu pertama bisa di scanner ya, pakai scanner itu bisa. Misalnya tonton ada scanner, di scan, itu nanti datanya langsung masuk ke komputer. Terus yang kedua, ini lebih mudahnya sih kalau nggak punya scanner, tinggal di foto aja gitu pakai HP. Di foto pakai HP,
terus misalnya punya Google Drive atau apa, WhatsApp sih, mungkin WhatsApp di komputer juga udah bisa di-connect. Nah, itu fotonya itu dikirim ke komputer gitu dari WhatsApp. Atau enggak pakai kabel data juga bisa. Misalnya udah foto nih si karakter, tek, pakai HP, ya coloknya kabel data gitu. Nanti mungkin kalau agak susah, kayak bisa kayak tadi pakai Google Drive atau enggak pakai WhatsApp gitu. Tapi kalau lebih gampang lagi pakai scanner sih. Kalau ada ya bisa difoto gitu. Oke. Nah, misalnya udah masuk komputer kan tinggal diedit, masukin di input aja di PowerPoint gitu, tinggal di insert picture gitu. Oke, gimana Adik Alia? Sudah terjawab? Bisa ya? Bisa pakai foto atau pakai scanner. Dimasukin, ntar tinggal di insert gambarnya di PowerPoint gitu. Oke, terima kasih pertanyaannya Adik Alia. Nah, berhubung tadi adalah pertanyaan terakhir dan kita juga sudah mencapai batas akhir waktu webinar. Jadi untuk webinar kali ini kita cukupkan dulu. Mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah menyempatkan hadir ya. Antusiasnya juga wow besar sekali, banyak banget pertanyaannya ternyata di sini. Yang rata-rata sama sih pertanyaannya. Dan juga terima kasih buat Kak Albert yang udah mau sharing-sharing nih ilmunya ke kita semua. Semoga bermanfaat dan juga makin semangat nih buat belajar animasi. Karena kan ternyata animasi dipakai di banyak bidang ya. Dari lirik lagu, bikin iklan, bikin video kreasi, video animasi sendiri gitu kan. Dan pastinya banyak manfaatnya di dunia digital sekarang ini. Nah, oke deh untuk menutup webinar kali ini. Saya sampaikan kepada teman-teman yang baru belajar animasi, semangat terus belajarnya, karena dijamin skill yang teman-teman pelajarin sekarang itu bakal banyak gunanya di kehidupan sehari-hari dan juga buat masa depan, seperti itu. Nah, cukup dari saya, Andara. Terima kasih untuk waktunya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam animasi. Sampai jumpa di webinar selanjutnya ya.